Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'du. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa jami' ummatihi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat aina makanu. Khususun malik hadzal kitab Syekh Al-Fadhil Muhammad Hasbullah syulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Halaman 50 ya. Wala yakhruju asy-syakhsu min ikhramihi hatta yutammimal arkana kullaha. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yakhruju, dan tidak keluar, asy-syakhsu seseorang min ikhramihi, dari ikhramnya, alias belum boleh membuka kain ikhramnya, alias masih dalam keadaan ikhram. Dan larangan-larangan ikhram juga masih berlaku, hatta sehingga yutammima, menyempurnakan al-arkana, rukun-rukun baik haji maupun umroh, kullaha, ia semuanya. Sebelum menyempurnakan rukun-rukunnya, maka kain ikhramnya belum boleh dibuka, alias larangan-larangan ikhramnya masih berlaku. Falau mata, maka seandainya mati, kalau bahasa kitabnya mati, kalau bahasa di kita mati nggak sopan ya. Falau mata, seandainya seseorang itu meninggal, ntar kalau mati dibilang nggak sopan lagi, ya wis meninggal ya. Wa qad baqiya alaihi sya'ratun minal halqi, dan masih tersisa rambut yang seharusnya dicukur ketika tahallul. Umpama tahallul pas lagi mau nyukur mati. Ini tahun ini banyak yang meninggal ya, jemaah haji ya. Banyak yang terlantar, banyak yang ya Allah kasihan. Ada yang dipulangkan hanya memakai baju ikhram, kasihan. Sekeluarga padahal yang dipulangkan cuma bapaknya doang. Untuk sekedar ngambil baju di koper saja nggak boleh. Cuma pakai baju ikhram, diusir, langsung dinaikkan ke pesawat. Untuk awak pesawatnya ada yang baik dikasih baju yang lain. Ya wis sembuh lah, semrawut katanya. Seandainya ada orang yang ketika pas mau tahallul kok mati, lam yaskutil fardu, maka tidak gugur fardunya. In kana dzalikan nusuku fardhon, kalau rangkaian ibadahnya itu haji yang fardu, haji yang pertama itu, bukan haji sunnah. Artinya kalau seandainya ada orang yang belum sempurna kok meninggal, belum sampai tahallul sudah meninggal, maka ya belum sempurna hajinya. Kalau masalah pahala, itu urusan Allah. Kadang malah ada yang belum sempat ikhram, baru datang sampai ke sono udah meninggal.
Karena memang di Indonesia ini masa tunggunya terlalu lama. Seandainya umur 30 daftar, paling cepat umur 50 baru berangkat. Lah kalau udah umur 60 baru daftar, umur 80, 85 baru berangkat. Makanya Yos angel. Sembuh lah, yang penting nih, yang penting udah niat, udah mempelajari. Maka ada hadis Nabi, niatul mu'min khairun min amalihi. Niatnya seorang mukmin itu kadang bisa lebih mendatangkan banyak pahala daripada amalnya. Haji umroh udah diniatin, belum berangkat, ilmunya udah dipelajari, insya Allah udah ada pahalanya. Wa man taraka syai'an minal wajibati. Waman dan seseorang taroka yang meninggalkan syai'an sesuatu minal wajibati dari wajib-wajibnya haji. Walau amdan, walaupun dia sengaja, fanusukuhu maka rangkaian ibadah hajinya sahihun sah. Kemarin kan sudah dibahas tentang rukun haji dan wajib haji. Kalau rukun, kalau tertinggal atau ditinggal tidak sah hajinya. Tapi kalau wajib sah hajinya, walaupun ditinggal. Itu yang dalam alinea atasnya itu. Wa wajibatuhu khamsatun. Wajib-wajib haji itu ada 5. Lah kalau itu seandainya tertinggal, wa man taraka syai'an minal wajibati, dan seandainya seseorang itu meninggalkan sesuatu dari wajib-wajibnya haji, walau amdan, senajan walaupun dia itu sengaja, fanusukuhu maka rangkaian ibadahnya sahihun sah. Wa yalzamuhu, dan wajib bagi orang yang meninggalkan wajib haji itu bitarkihi, karena sebab meninggalkan wajib haji damun, membayar dam. Dan damnya itu gak murah ya, kambing satu itu. Kambing satu itu kalau dirupiahkan ya hampir 4 jutaan ya. Berat, lumayan berat dadanya. Wala yalzamuhu, dan tidak ada kewajiban apa-apa, syai'un sesuatu apa-apa, bitarkis sunani, karena meninggalkan yang sunnah. Maka haji itu ada 3 kategori. Kalau rukunnya tertinggal tidak sah hajinya. Kalau wajibnya tertinggal sah hajinya, tapi wajib bayar dam. Kalau sunnah nggak ngaruh apa-apa, hampir mirip kayak sholat. Cuman kalau sholat namanya beda. Kalau sholat hanya rukunnya, ab'ad dan hayat. Kalau rukun yang tertinggal tidak sah sholatnya. Kalau ab'ad diganti sujud sahwi. Kalau hayat nggak ngaruh apa-apa, nggak batal dan nggak ngaruh apa-apa. Nah kalau haji ada wajib, ada fardu, ada wajib, ada sunnah. Kalau ibadah sholat adanya cuman rukun atau wajib, kemudian ab'ad. Ab'ad itu ada 7. Dulu waktu kita ngaji kitab Safinah itu, saya yakin udah lupa ya, lupa udah lama. Dulu udah bertahun-tahun masalahnya yuk. Pertama-tama kali kita ngaji kitab Safinah, bab-bab awal itu ada bab ab'adnya sholat yang jumlahnya semuanya ada 7. Itu kalau tertinggal sunnahnya sujud sahwi. Lah kalau dalam haji wajib kalau tertinggal sengaja atau tidak maka diganti dengan dam itu tadi. Faslun, pasal. Yusannu, disunnahkan, limuridil ihrami, bagi orang yang akan melaksanakan ihram. Udah mau siap-siap pakai baju ihram. Ayyatanadzofa, hendaknya ia membersihkan, qoblal ihrami, sebelum ihram, biizalatil ausahi, dengan menghilangkan daki, kotoran. Makanya sunnahnya mandi ihram, pokoknya semua kotoran yang ada di badan hilangin.
Wal alfari, motong kuku, karena kalau sudah ihram nggak boleh motong kuku, nggak boleh pakai wangi-wangian. Makanya makainya sebelum ihram, sebelum berangkat. Biasanya ya masih di hotel, pada siap-siap mandi, bersih-bersih, potong kuku. Wa sya'aril ibti, nah tuh nyukur bulu ketek, apalagi yang laki-laki yo akan pakai cuma segini, ntar kalau pas dada-dada sama Ka'bah kan di sini ada keset, ada sapu kan nih. Kayak sapu dikempit ya kalau orang begini bahasanya. Di sini yo. Lah kayak kalau keteknya gede bersihin kan kayak ngepit sapu. Bersihin. Wa sya'ril ibti wal anati, wah. Oh, bahasanya saru ya. Anat itu bulu yang di situ itu loh. Bersihkan anu. Jelaskan Lah iya. Bersihkan anu wes. Lah iya anu paham lah ya. Paham lah pokoknya yang di situ itu loh. Dibersihin. Ya itu sebetulnya bukan hanya pas mau umroh, pas mau ikram aja. Kalau laki-laki ya pas mau Jumatan, beres-beres. Sedang kalau perempuan, pangkas. datang ke salon bajian. Yo, wa sya'ril ibti, bulu ketek, wal anati, dan bulu itu. Udah ngerti dah. Udah ngerti lah, udah sama-sama ini. Ya kalau sama anak kecil itu ya nggak ngerti. Disensor. Wa yaghtasila, dan hendaknya dia mandi lil ihrami, karena mau ihram. Mandi yang sunnah itu kan ada 17. Kalau dalam kitab Fathul Qorib, nanti suatu saat kita kitab ini khatam, naik kelas ngaji kitab Fathul Qorib. Dalam Fathul Qorib itu mandi yang sunnah ada 17. Di antaranya mau sholat id, mau sholat Jumat bagi laki-laki, kemudian mau ihram, kemudian sehabis memandikan jenazah, walaupun cuma sekedar nyiram-nyiram doang, sunnahnya mandi. Kalau hanya megang-megang ya sunnahnya wudu. Tapi kalau mandiin, walaupun kalau di sini kan rata-rata yang memandikan petugas ya, keluarga kan paling hanya nyiram sesiraman 2 siraman, tetap disunahkannya mandi. Kemudian kalau ada orang habis stres, gila kok sembuh, mandi. Terus kemudian mu'alaf, ketika ada orang baru mau masuk Islam, mandi. Pokoknya ada semuanya itu ada 17 kalau nggak salah, mandi yang dihukumi sunnah. Wa yaghtasila, dan ia mandi lil ikhrami, untuk melaksanakan ihram. Wa yatatayyaba, dan memakai minyak wangi, memakai wewangi-wangian. Fi badanihi faqat, hanya di badannya saja, bukan di kain ihramnya, bukan di bajunya. Lah kalau mau sholat kan mau di badan, mau di baju, terserah. Tapi kalau ini anjuran dari penulis kitab ini, wa yatatayyaba, dan ia memakai minyak wangi, fi badanihi, di badannya faqat saja. Wayal bisa izaron, dan ia memakai izar, sarung. Izar berarti yang bawah, ini berarti yang laki-laki ya. Waridaan, selendang. Abiyadho, ini yang dua-duanya warnanya putih. Kalau pakai batik boleh nggak? Juga umum. Kalau kafan jenazah pakai batik boleh nggak? Boleh ya. Tapi kan nggak umum. Umum. Ntar malah kalau besok-besok ada isu-isu ada pocong pakai batik, udah nggak seru lagi. Ingkana zakaron, kalau itu orang laki-laki. Lah kalau perempuan ya seperti biasa kayak orang mau sholat, tertutup auratnya. Wa yusalli, dan ia sholat, wa yusalliya, dan ia sholat rak'atayil ikhrami, 2 rakaat ihram.
Yang terbaik itu ya sebelumnya. Cuman kadang dari hotel malah nggak sholat ya, langsung berangkat, ntar selesai tawaf baru pada sholat. Yang terbaik itu sebelumnya, karena sholat sunnah sebelum ihram. Summa yanwiya, kemudian ia berniat, wa yulabbiya, dan membaca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, dan seterusnya. Wa yusannu, dan disunahkan al-iktsaru, memperbanyak, minat talbiyati, dari membaca talbiyah, fi dawamil ikhrami, selama memakai baju ihram. Jadi doa yang terbaik ketika masih pakai baju ihram itu membaca talbiyah. Walaupun kadang mutawif itu bimbing pakai doa yang aneh-aneh, yang macam-macam, bagus, semuanya bagus. Tapi yang terbaik adalah tetap doa talbiyah. Aslinya sih malah nggak ada doa, wajibnya kan nggak ada doa apa-apa ya. Rukunnya juga nggak ada, terus wajibnya yang nggak ada, sunnahnya yo nggak ada. Lah doa-doa itu hanya tambahan saja. Dan ini ada ya sunnahnya itu memperbanyak membaca talbiyah fi dawamil ihram, selama orang itu memakai baju ihram. Faslun wallahu a'lam bissawab.